Seorang pria memilih pensiun dari perannya sebagai Spider-Man dikarenakan suatu hal yang membuat emosinya terguncang. Hari-harinya disibukkan dengan menjadi detektif swasta, dan dari pekerjaan tersebut, siapa sangka dirinya terpaksa kembali untuk menjelma menjadi pahlawan yang melindungi kota. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah rangkuman alur lengkap dari seri Spider Noir episode pertama. Om Do sudah buatkan spesial untuk kalian semua. Pada sekitar tahun 1930-an, terdapat Spider-Man yang beraksi membela kota New York. Dia bernama Ben Reilly dan dijuluki sebagai The Spider ketika beraksi. Melindungi kota New York dengan mengenakan kostum ikonik sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, hingga suatu ketika ada satu alasan kuat yang membuatnya memutuskan untuk berhenti. Ya, The Spider yang sering menyelamatkan kota New York, nyatanya gagal menyelamatkan wanita yang sangat dicintainya. Ia bahkan tidak sempat memberikan cincin pernikahan untuk meminang wanita yang dikenal bernama Ruby tersebut. Sosok wanita yang sempat mengatakan bahwa dengan kekuatan besar, maka datang pula tanggung jawab yang besar. Kematian Ruby terbukti mencederai mental dan perasaan Ben Reilly. Ia memegang prinsip yang berlawanan dengan Spider-Man pada umumnya. Menurutnya, dengan tanpa kekuatan, maka tidak ada tanggung jawab besar. Selepas kepulangan Ruby, Ben memutuskan untuk pensiun. Ia menyimpan kostum The Spider dan hidup menjadi manusia biasa dengan bekerja sebagai detektif swasta. Lima tahun kemudian berlalu setelah The Spider memutuskan untuk pensiun. Ben disewa oleh pria bernama Winston untuk mencari seseorang bernama James Edison. Pria itu sedang minum-minum di bar dengan Ben yang langsung mengejarnya begitu sasarannya meninggalkan lokasi. Saat dalam pengejaran, Ben tertabrak mobil yang melintas, membuatnya pingsan karena hantaman yang cukup kuat. Pelaku penabrakannya ternyata juga diperintahkan untuk menangkap Edison, membuat kita semakin yakin bahwa pria ini bukanlah pria biasa karena melibatkan lebih dari satu detektif untuk mengamankannya. Ben kemudian bangkit dan melanjutkan pengejarannya. Meskipun sempat tertinggal, beruntungnya ia bisa mendekati lokasi sasarannya. Dia bahkan menyadari bahwa Edison bukanlah orang biasa. Pria itu bisa mengeluarkan api dari tangannya, menandakan bahwa ia memiliki kemampuan pyrokinesis. Merasa takut dengan penampakan yang ada di hadapannya, detektif lain yang disewa kemudian menembak beberapa kali tepat ke arah Edison, membuat pria itu tewas seketika. Sialnya, kobaran api justru menyambar bahan bakar hingga memicu ledakan tangki minyak. Dengan cepat, Ben meraih tubuh detektif tersebut dan memindahkannya menuju lokasi yang lebih aman. Ia akhirnya mengetahui bahwa pria itu adalah Patrick Donegal yang ternyata juga disewa untuk menghabisi Edison. Setelah Donegal sadar, keduanya kemudian pergi menuju bar untuk berbicara lebih lanjut terkait peristiwa pengejaran tersebut. Keesokan harinya, Ben kembali ke kantor kerjanya. Ia disambut oleh Janet Ruiz, asisten wanita yang membantunya dalam mengelola tugas-tugas sebagai detektif swasta. Saat keduanya berbicara, datanglah seorang pria bernama Mr. Carmody yang meminta bantuan Ben untuk menyelidiki gerak-gerik istrinya. Ia menduga istrinya memiliki hubungan dengan pria lain dan untuk memastikannya, maka pekerjaan detektif tentunya sangat dibutuhkan. Lalu, ketika melihat foto dari istri pria tersebut, Ben sempat merasa heran. Ia menganggap Mr. Carmody sebagai orang kaya atau pria cerdas karena wanita secantik itu bersedia menikah dengan pria yang berpenampilan pas-pasan. Singkat cerita, kesepakatan kemudian terjalin. Ben diminta untuk menyelidiki lokasi pertemuan istri pria itu dan harus mengambil foto pertemuan sebagai barang bukti. Untuk imbalannya, Ben akan dibayar $10 per harinya selama menjalankan misi tersebut. Ben kemudian makan siang dan bertemu dengan pria yang sudah sangat dikenalnya. Ia adalah Robbie Robertson, seorang jurnalis handal dan salah satu dari sedikit orang yang mengetahui bahwa Ben Reilly adalah sosok di balik The Spider. Di sini Robbie mengabarkan mengenai konflik antar mafia yang kali ini menargetkan mafia kelas kakap bernama Silvermane, seorang pria yang sudah mengelola kejahatan terorganisir selama 30 tahun terakhir. Rupanya, ada insiden penembakan yang terjadi semalam menargetkan kediaman Silvermane. 6 orang bawahannya tewas, sementara sasaran utamanya masih selamat. Melihat kondisi kota yang sangat kacau, memaksa Robbie untuk meyakinkan Ben bahwa New York sekarang membutuhkan sosok The Spider.
Mafia kejam tidak boleh menguasai kota, karena hal itu pasti akan mengganggu kedamaian penduduk yang menetap di sana. Namun, Ben tetap berpegang teguh dengan keputusannya. Ia menganggap polisi bisa mengatasi masalah tersebut, karena sekuat apapun ia mengalahkan mafia kelas kakap, kedepannya pasti akan lahir mafia-mafia baru yang datang sebagai penggantinya. Sehingga keputusan untuk pensiun memang dirasa tepat. Dalam sebuah momen, Robbie bahkan mengejek Ben Reilly yang sekarang mengambil kasus perselingkuhan daripada kembali menjadi pahlawan. Ia juga menyinggung tentang mendiang Ruby yang jika sekarang masih hidup, wanita itu pasti akan satu pandangan dengannya. Membuat Ben kembali teringat pada momen kematian wanita tercintanya itu. Setelah makan siang, Robbie kemudian mengetik kabar yang akan diposting di koran. Ia membahas terkait kasus yang baru saja terjadi. Pria itu menyebutkan bahwa selepas kepergian The Spider, kota New York sekarang dikuasai oleh mafia kelas kakap bernama Silvermane. Siapapun yang berani menentangnya akan dibunuh, hingga ada satu pria pemberani yang berani melawan kekuasaan Silvermane. Ia membakar rumah mewah kediaman bos mafia tersebut saat pemiliknya sedang tidur di lantai atas. Namun, Silvermane masih selamat dan kita hanya bisa menunggu amukan amarah dari bos mafia tersebut setelah dia mendapatkan serangan. Robbie hanya bisa berharap The Spider bisa kembali hadir untuk menghentikan aksi tersebut. Sementara itu, Ben terlihat menyapa bocah penjaga telepon umum bernama Frankie yang sangat terampil dalam mencopet. Ia menghubungi Donegal, memintanya untuk bertemu dan membahas sesuatu. Di sini, Ben merasa curiga kenapa mereka ditugaskan oleh satu orang yang sama untuk mengincar seseorang dengan kekuatan mengendalikan api. Mereka berdua harus mengetahui siapa pria bernama Winston yang sudah menugaskan mereka. Sore harinya, Ben mulai menjalankan tugas sebagai mata-mata. Ia menunggu gerak-gerik sasarannya dengan membaca koran di seberang hotel yang dijadikan sebagai tempat pertemuan. Setelah mengetahui lantai berapa yang wanita itu tuju, Ben justru menemukan sebuah skandal perselingkuhan. Wanita itu terlihat berduaan dengan seorang pria yang ingin macam-macam dengannya. Menolak mengikuti kemauan pria tersebut, sang wanita menampar wajahnya setelah pria itu dengan lancang memaksa untuk menciumnya. Ben kemudian memanfaatkan jaring organiknya untuk mencegah tindak kekerasan yang akan pria itu lakukan. Keesokan harinya, pria bernama Winston kemudian mendatangi kantor investigasi milik Ben Reilly. Ia menuntut jawaban terkait di mana lokasi keberadaan dari Addison. Menyadari ada peluang bisnis, Ben meminta uang lebih jika pria itu ingin mengetahui informasinya. Ia juga menyuruh Winston untuk menyampaikan hal itu kepada atasannya. Ketika Winston meninggalkan kantor, Ben dan Donegal langsung mengikutinya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Winston adalah pria yang bekerja untuk Silvermane. Donegal berpikir ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk memeras Silvermane demi mendapatkan informasi tentang Addison. Tetapi Ben menganggap bahwa tindakan seperti itu terlalu berbahaya. Kembali ke kantor, Janet mencetak foto-foto yang diambil Ben selama menyusup ke dalam hotel. Mereka kemudian menyadari bahwa pria yang bersama istri Mr. Carmody ternyata adalah wali kota New York. Namun, ketika Mr. Carmody datang, Ben memberitahukan bahwa istrinya adalah wanita yang setia dan menghabiskan malam sendirian di hotel tanpa bertemu dengan siapapun. Mr. Carmody diusir secara halus karena Ben yang menyimpulkan bahwa wanita itu sama sekali bukanlah istri dari Mr. Carmody. Melainkan, Carmody mungkin telah disewa oleh seseorang yang berniat untuk menjatuhkan wali kota. Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, Ben terus mengalami sensasi kram otot yang menjalar di sekitar leher bagian belakang hingga kepalanya. Ini disebut Janet sebagai indera keenam, sebuah petunjuk yang seringkali mengarahkan bagaimana Ben harus melangkah. Sementara kita semua tahu bahwa ini adalah Spider Sense yang aktif, memberikan pengetahuan terkait suatu kejadian yang sebelumnya tidak diketahui orang-orang. Sebuah kelebihan yang sangat membantu Ben Reilly dalam mencari informasi berharga sebagai seorang detektif. Nah, karena Ben yang memutuskan untuk menghentikan kesepakatan dengan Mr. Carmody, maka mereka kehilangan klien sekaligus gagal mendapatkan bayaran. Oleh karena itu, Janet yang belum dibayar selama beberapa waktu, kemudian menyarankan agar mereka memeras wanita di dalam foto tersebut agar bersedia memberikan uang. Atau jika tidak, foto kebersamaannya dengan wali kota akan disebar. Kemudian, Ben kembali menemui Robbie dan menanyakan identitas dari wanita dalam investigasinya. Ternyata Robbie mengenalnya. Wanita itu adalah Kate Hardy, seorang penyanyi yang cukup terkenal dan sekarang bekerja di sebuah tempat hiburan bernama The Alcove. Selain itu, karena mereka bertemu di dalam rumah sakit, Robbie juga menunjukkan kepada Ben seperti apa mayat dari seorang pria yang ingin ia tulis beritanya. Mayat itu diidentifikasi sebagai James Addison.
Yang berarti, cepat atau lambat, Silvermane akan segera tahu bahwa pria yang menjadi incarannya sudah meninggal karena pihak kepolisian yang pasti sudah mengantongi identitas dari Addison. Ben yang merasa khawatir dengan Donegal kemudian meminta agar berita terkait jenazah tersebut ditunda pencetakannya. Ia ingin memperingatkan sahabatnya bahwa pria itu harus berhati-hati setelah menewaskan pria incaran mafia kelas kakap. Ben kemudian menitipkan pesan untuk Donegal sebelum ia menuju di alcove. Di dalam tempat hiburan tersebut, Ben menjadi terpesona bertepatan ketika ia menyaksikan penampilan Kate Hardy di atas panggung. Sementara itu, di meja berbeda, terlihat Silvermane yang ditemani dengan orang-orang kepercayaannya. Terlihat pula Winston yang memasuki bar dan memanggil Silvermane. Mereka pergi ke ruang bawah tanah, tempat anak buah Silvermane menyiksa Donegal. Bos mafia itu menanyakan di mana keberadaan dari Addison, dan ia bertanya siapa yang menyewa Addison untuk membunuhnya. Dari sini kita kemudian tahu bahwa ternyata Addison adalah orang yang telah membakar rumah kediaman Silvermane. Ketika Donegal bersikeras bahwa ia tidak tahu, Silvermane langsung menewaskannya dengan keji. Kemudian, Ben menghampiri Kate Hardy dan menunjukkan foto yang ia ambil pada malam sebelumnya. Ben menyarankan agar mereka bertemu untuk makan siang keesokan harinya dengan tujuan untuk membahas harga terkait klise atau gulungan roll film dari foto tersebut. Pada saat yang sama, terlihat seorang pria bernama Flynn Marco dengan sigap dia melindungi Kate Hardy, apalagi saat ada orang asing yang mencoba untuk mendekatinya. Melihat situasi yang kurang kondusif, Ben memutuskan untuk pergi, namun pengawal Kate Hardy terlihat mengikutinya. Di atas puncak gedung yang terbengkalai, pria itu memaksa agar Ben menyerahkan klise fotonya. Ketika Ben menolak untuk memberikannya, keduanya langsung terlibat dalam perkelahian. Awalnya, Ben berhasil menjatuhkannya, tetapi Flynn kemudian bangkit dan menunjukkan kulitnya yang mulai bertransformasi menjadi pasir. Tanpa ragu, ia memukul Ben dengan cukup keras hingga terjatuh dari ketinggian. Tetapi The Spider menggunakan jaring laba-labanya untuk berayun hingga kembali ke atas. Dalam ronde kedua, Ben berhasil menjatuhkan Flynn sekali lagi. Namun Kate Hardy terlihat datang dan ia mencegah agar pengawalnya tidak dilukai. Anehnya, saat berubah kembali menjadi manusia, Flynn seperti kehilangan ingatan. Ia lupa dengan apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Merasa kasihan dengan wanita di hadapannya, Ben kemudian memberikan roll film yang dibawanya begitu saja kepada Kate Hardy. Keesokan paginya, Janet terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memilih berhenti karena Ben yang sudah beberapa kali kehilangan kliennya, serta yang terbaru, ia menolak untuk memeras Kate Hardy, membuatnya tidak mendapatkan uang bayaran dari kantor investigasi tersebut. Sementara kala itu, krisis ekonomi terparah sedang berlangsung, membuat siapapun membutuhkan uang untuk terus bertahan hidup. Pada saat yang bersamaan, Kate Hardy kemudian mendatangi kantor tersebut. Ia mengabarkan bahwa Flynn Marco telah hilang, sehingga ia membutuhkan bantuan detektif untuk melacak di mana posisi keberadaannya. Janet yang awalnya ingin berhenti, kemudian kembali bekerja, dan ia sendiri yang menetapkan harga untuk kasus kali ini.